Hai semua, apa kabar? Apakah sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, baik. Di sini saya Muhammad Asy'ari dari Prodi IPA S1. Nah, saya mau menjelaskan tentang fakta sains mengenai lapisan bumi dan hubungannya dengan gempa bumi. Apa saja itu? Mari kita simak videonya. Tapi sebelum itu, sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam segala urusan, dan semoga ilmu ini menjadi manfaat barokah bagi kita semua. Berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, bumi adalah planet yang ada di tata surya dan satu-satunya yang sempurna untuk ditinggali oleh makhluk hidup. Nah, selain itu karena terdapat air, bumi juga memiliki lapisan atmosfer yang melindungi kita dari paparan sinar matahari dan sinar UV, sehingga suhunya aman bagi makhluk hidup. Nah, bumi yang kita tinggali ini ternyata terdiri dari berbagai macam lapisan. Pergerakan pada lapisan bumi dapat dirasakan. Contohnya, ketika di gempa bumi, itu terasa sekali. Bumi pada dasarnya terdiri dari 4 lapisan, yaitu kerak bumi, mantel bumi, inti luar, inti dalam. Ada 4 ya. Lapisan terluar yaitu kerak bumi adalah tempat tinggal bagi makhluk hidup. Di bawahnya terdapat mantel bumi yang berfungsi untuk melindungi inti bumi. Nah, terakhir adalah inti bumi yang memiliki suhu sangat tinggi dan tersusun dari campuran logam. Berikut penjelasannya untuk mengenai lapisan bumi dan struktur bumi. Yang pertama yaitu kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan terluar yang tipis dibandingkan lapisan lainnya. Terdapat 2 macam lapisan kerak bumi, yaitu pertama kerak benua dan di daratan, dan yang kedua kelautan samudra di dasar laut. Nah, kerak benua memiliki kekebalan 30 hingga 70 km. Nah, sementara kerak samudra memiliki ketebalan 6 hingga 11 km. Pada kerak bumi terdapat proses endogen. Proses endogen adalah proses yang disebabkan oleh energi di dalam bumi yang menyebabkan permukaan bumi tidak rata. Nah, proses endogen ini menyebabkan terbentuknya pegunungan dan bukit-bukit. Proses endogen terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama tektonisme, vulkanisme, dan gempa atau seisme. Nah, tektonisme terjadi akibat pergerakan antara lapisan bumi secara horizontal maupun vertikal. Pergerakan tersebut dapat menyebabkan retak dan patah. Sementara itu, vulkanisme disebabkan oleh keluarnya magma dari permukaan bumi ke permukaan bumi. Nah, terakhir ada gempa atau seisme.
adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi karena pergerakan lempeng tektonik atau teraktivasikan di dalam bumi. Yang kedua, mantel bumi. Nah, lapisan di bawah kerak bumi adalah mantel bumi. Nah, mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal dan ketebalannya mencapai 2.900 km. Mantel bumi juga disebut sebagai lapisan xenosfer karena berfungsi untuk melindungi inti bumi. Berdasarkan materi penyusunnya, mantel bumi dikategorikan menjadi dua, yaitu mantel luar dan mantel dalam. Mantel luar lebih tipis dari mantel dalam dan berada sekitar 10 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Nah, temperaturnya berada di 1400 hingga 3000 Kelvin, sehingga logam di dalamnya sudah mengeras. Nah, sementara itu mantel dalam berada pada kedalaman 300 sampai 2800 km di bawah permukaan bumi. Suhunya dapat mencapai 3000 derajat Kelvin. Karenanya mantel dalam tersusun atas logam cair. Lapisan terakhir yaitu inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan yang paling dalam. Inti bumi dibagi menjadi dua, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Lapisan inti luar terletak di kedalaman 2190 sampai hingga 5160 km di bawah permukaan bumi. Nah, suhunya inti luar sekitar 4000 hingga 5000 derajat Kelvin. Sementara itu, lapisan inti dalam berada di pusat bagian yang terpanas dari planet bumi. Lapisan ini terdapat di kedalaman 5150 sampai dengan 6370 km. Suhunya dapat mencapai 5500 derajat Kelvin. Itu dia teman-teman, dari penjelasan singkat dari saya, dunia sains mengenai lapisan struktur bumi dan hubungannya dengan gempa bumi. Untuk bila ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya via WA atau via DM IG, silakan. Nah, untuk tugasnya kalian bisa merangkum dari penjelasan saya, membuatnya menjadi PPT semenarik mungkin. Nah, sebagai bonus, ketika ada yang menarik dan sekiranya bisa dipahami, kakak akan berikan hadiah berupa uang tunai sebesar bla bla bla. Tidak saya sebutkan, intinya besar. Nah, sekian pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang salah atau yang mengena hati Anda yang kurang enak.
Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.